Shalom, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Berjumpa kembali dengan pembahasan kita, perenungan kita akan firman Tuhan. Tema kali ini adalah masih berbicara soal pemeliharaan Tuhan. Tapi pemeliharaan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Jadi tema hari ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Tapi kita akan mengulang sekali lagi tiga prinsip yang beberapa minggu yang lalu kita merenungkan bersama. Prinsip yang pertama, Allah kita bukan hanya Allah pencipta, bukan hanya sekedar Allah penebus, tapi Tuhan kita adalah Tuhan pemelihara. Prinsip yang kedua, pemeliharaannya adalah semata-mata datang dari pihak Tuhan, inisiatif Tuhan sendiri. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan adalah anugerah khusus bagi anaknya dan umatnya. Mari kita baca bersama-sama dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Satu ayat saja kita akan membaca, ya. Dikatakan begini. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Prinsip yang pertama atau poin yang pertama, pemeliharaan Tuhan yang melebihi akal pikiran manusia, yang biasa orang menyebutnya sebagai mukjizat. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan yang melebihi akal pikiran manusia, atau kita kenal sekali lagi sebagai mukjizat. Ayat yang tadi kita baca bahwa Yesus Kristus tetap sama baik dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Itu bicara tentang kasihnya, bicara tentang kuasanya, bicara tentang perlindungannya, bicara juga tentang pemeliharaannya. Dia tidak pernah berubah. Nah, kita percaya bahwa Allah masih mujizat, melakukan mujizat hari ini. Ia mampu, bahkan mau melakukannya bagi kita. Sebuah pertanyaan, apakah Allah mampu? Jelas dia mampu karena dia maha kuasa. Tapi pertanyaannya yang kedua, apakah dia mau? Jelas dia mau. Mari kita jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Karena Allah kita sampai hari ini masih memelihara kita, ya, dengan cara hal-hal yang ajaib yang diberikan buat kita. Dalam Yohanes 14 ayat 12 Yesus berkata, jika kamu percaya dapat melakukan apa yang aku lakukan, kamu akan melakukan sama seperti yang aku lakukan, bahkan melebihi dari itu. Sampai hari ini mujizat Tuhan masih bekerja. Coba saudara renungkan, sharingkan, ya, di keluarga, di komunitas saudara, bagaimana cara Tuhan yang sudah memelihara kita dengan cara yang melebihi dari akal pikiran kita. Karena Allah kita adalah Allah mujizat. Yang kedua, kita mau berbicara juga pemeliharaan Tuhan dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Ya. Kalau saudara perhatikan dalam Filipi 2 ayat 1-11, dalam ayat yang kelima dan keenam disebutkan bahwa Kristus yang adalah Allah, yang dalam rupa Allah, telah mengosongkan dirinya dan dia telah menjadi sama dengan kita. Tuhan yang dari kekekalan, dia datang kepada waktu yang sementara, ya, dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan Kristus, sama dengan kita. Ya. Kristus yang datang dari waktu yang kekal, dia datang ke waktu yang sementara dan yang terbatas, sama seperti kita. Nah, saudaraku sekalian, dalam waktu kekal Allah lah sebagai penentunya. Tetapi dalam waktu sementara yang kita kenal sebagai waktu yang kita lewati, ya, kita mengenal ada masa lalu, ada masa kini, dan masa yang akan datang. Dan waktu ini sifatnya sementara. Nah, di dalam waktu yang sementara ini, di dunia ini, Allah telah menciptakan sebuah sistem atau tatanan. Ada yang namanya hukum alam, adanya juga yang namanya kebebasan manusia dalam memutuskan. Dalam waktu sementara ini, firman Allah disingkapkan dan ditawarkan kepada kita umatnya.
untuk diresponi dan ditaati. Disinilah sebenarnya tanggung jawab manusia diminta. Saudara sekalian, kita yang berada di dalam waktu yang sementara ini, Allah memberikan firman-Nya, Allah membukakan firman-Nya, Allah menyapa kita dengan firman-Nya. Tujuannya apa? Supaya kita meresponinya dan kita belajar untuk mentaati firman itu. Ya. Contoh, ketika kita sedang mengalami hari-hari ini wabah atau pandemi virus corona ini, mari kita dengan bijak, sikapi dengan bijak. Kenapa? Karena ini bukan faktor yang lain. Ini adalah bicara tentang faktor hukum alam. Ya, pemerintah sudah memberikan arahan untuk cuci tangan, untuk berjauhan dengan orang lain. Supaya apa, saudaraku sekalian? Supaya kita tidak tertular dengan virus ini. Nah, mari kita sikapi dengan bijak. Kenapa? Karena kita masih ada di dalam waktu yang sementara. Ada faktor hukum alam. Contoh yang lain, ya, kita jangan kebut-kebutan, saudaraku sekalian. Ya, kita punya kendaraan, apakah mobil ataupun motor ataupun kendaraan yang lain, misalnya. Ya, jelas jangan pernah melanggar yang namanya hukum alam. Ketika kita mengendarai dengan kecepatan begitu tinggi, apa yang akan terjadi, saudara sekalian? Terjadi yang namanya tabrakan. Ya. Kita tidak bisa bilang Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti menjaga. Kita tidak boleh melanggar hukum alam. Ya. Hal yang lain, saudara sekalian, kita harus menerapkan prinsip firman Allah yang diberikan kepada kita. Karena saat kita melanggar prinsip firman Tuhan, jelas kita akan mendapatkan konsekuensi dari setiap pelanggaran yang kita lakukan. Dalam waktu sementara ini, pertanyaannya gini, bolehkah kita meminta kesembuhan, minta mujizat, minta pertolongan dari Tuhan? Jelas boleh. Tapi bersiaplah untuk kita mendapatkan kemungkinan lain, karena ada faktor kedaulatannya dan ada faktor yang lain. Kita minta kesembuhan, minta mujizat, pertolongan, tapi ketika Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang kita minta, kita harus membuka diri kita untuk tetap memasang iman kita. Bukan hanya iman karena kita berharapkan untuk mendapatkan sesuatu, tapi bersiaplah untuk kita mendapatkan yang bertentangan dengan apa yang kita minta. Tuhan dapat menjawab doa kita, saudaraku sekalian, dengan menggunakan hukum alam dan sistem dalam dunia ini, maupun dengan intervensi khususnya. Itu pun murni terserah dari Tuhan. Nah, sekarang kita perlu mulai merenungkan beberapa pertanyaan perenungan. Yang pertama, apakah saudara yakin bahwa Allah mampu dan masih melakukan mujizat saat ini? Ya. Sampaikan, bagikan iman saudara kepada yang lain. Ya, bahwa bagaimana saudara mempercayai bahwa Allah mampu. Allah bahkan mau melakukan mujizat saat ini. Yang kedua, yang perlu kita renungkan, dalam waktu sementara ini Allah menciptakan alam dengan sistem, dengan tatanan hukumnya, dan menciptakan manusia. Coba renungkan dan sharingkan bagaimana kita memandang kuasa Allah dan sistem dalam dunia ini, termasuk manusia di dalamnya. Artinya bukan hanya faktor Tuhan, ada faktor hukum alam, ada faktor juga kebebasan manusia dalam menentukan setiap keputusan yang dibuat. Yang ketiga, mari kita coba ulangi menyebutkan 3 prinsip utama tentang pemeliharaan Tuhan. Saudara masih ingat? Yang pertama apa? Allah kita adalah Allah yang bukan hanya pencipta, Dia adalah penebus, Dia juga adalah pemelihara. Ya, jelas. Yang kedua, Allah kita yang berinisiatif untuk melakukan pemeliharaannya. Dia datang dari pihak Tuhan. Dan yang ketiga, pemeliharaannya adalah anugerah khusus bagi anak-anaknya, bagi umat. Perenungan berikutnya, coba saudara renungkan bersama, bagikan hal penting terkait prinsip tersebut, sebagaimana yang dipelajari. Saudara sudah dengar bagaimana Allah kita, Allah yang melebihi dari segala akal, memelihara kita. Yang kedua, Dia bukan hanya sekedar memelihara kita, Dia juga menginginkan tanggung jawab dari manusia. Kenapa?
Karena kita berada dalam waktu yang sementara, yang disebut dengan kronos, ya. Selanjutnya, adakah pengalaman pribadi atau pengertian atau tekad yang dapat Anda sharingkan dengan saudara, dengan teman saudara, dengan tetangga saudara, dengan teman komsel saudara? Coba renungkan dan coba sharingkan dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa saudara sekalian. Bapa dalam surga yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan menolong kami supaya kami punya iman terhadap pemeliharaan Tuhan. Supaya kami punya iman bahwa sampai hari ini Engkau berkuasa. Bahkan Engkau mau menyatakan kuasanya bagi kami, bahkan melebihi dari akal pikiran kami. Tapi hari ini juga Tuhan ajarkan kami supaya kami menyikapi pemeliharaan Tuhan ini dengan tanggung jawab. Supaya kami mengerti bahwa hidup kami adalah untuk melakukan firman-Mu. Dan kami juga menyadari bahwa ada faktor yang lain, supaya kami menghargai juga bahwa Tuhan membuat sistem di dalam dunia ini, ada hukum alam, bahkan ada hukum yang lain. Tuhan memberikan kebebasan buat kami. Tuhan menolong kami supaya kami melakukannya dengan bertanggung jawab, supaya kami melakukannya dengan bijaksana, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.